Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yania Arniri. Saya dari kelas non-reguler. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kenapa harus berwirausahaan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa alasan-alasan orang tertarik untuk berwirausahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, alasan keuangan. Yang kedua, untuk mencari nafkah. Yang ketiga, pendapatan tambahan. Alasan sosial, untuk memperoleh gengsi atau status untuk dapat dikenal, dihormati, dan bertemu orang banyak. Semua alasan itulah yang mendorong seseorang untuk melakukan terobosan dan memilih berwirausaha. Namun demikian, pada prakteknya tidaklah semua mudah melalui suatu usaha. Rasa takut yang berlebihan akan kegagalan dan kerugian seringkali menghantui jiwa seseorang ketika akan memulai usahanya. Keberanian untuk memulai merupakan modal utama yang harus dimiliki seseorang untuk terjun dalam dunia usaha. Sekarang saya akan menyebutkan landasan teori dari materi ini. Yang pertama, inti dan hakikat kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan inovatif. Mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara yang baru dan berbeda. Yang pertama yaitu pengembangan teknologi baru, yang kedua penemuan pengetahuan ilmiah baru, yang ketiga perbaikan produk barang dan jasa yang ada, yang keempat penemuan cara-cara baru untuk menghasilkan barang yang lebih banyak dengan sumber daya lebih efisien, dan kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Jadi, kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda, sedangkan inovasi merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, yang kedua itu jiwa dan sikap kewirausahaan. Yang pertama, harus memiliki percaya diri. Yang kedua, berorientasi tegas dan hasil. Yang ketiga, keberanian mengambil resiko. Sedangkan yang keempat, keterampilan. Sekarang yang ketiga yaitu kompetensi kewirausahaan. Wirausaha yang sukses pada umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi, yaitu seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai, serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan. Selanjutnya masuk ke judul baru yaitu menumbuhkan jiwa kompetensi kewirausahaan. Yang pertama itu menumbuhkan jiwa wirausaha. Mungkin kita pernah mendengar bahwa keluarga yang kaya akan memunculkan anak-anak yang kaya karena mereka terbiasa kaya. Begitu pula ada yang menganggap bahwa seseorang menjadi pengusaha karena memang bapak, ibu, kakek neneknya dan sebagian besar keluarganya adalah keturunan pengusaha. Anggapan seperti ini menurut saya yang sangat keliru. Tidak bisa dipungkiri memang ada banyak pengusaha yang lahir dari keluarga yang keturunan pengusaha, tetapi bukan berarti diturunkan secara genetis. Mungkin hal ini terjadi karena aspek lingkungan pengusaha yang cukup kuat mempengaruhi jiwa orang tersebut untuk menjadi pengusaha. Menjadi wirausaha tentu saja merupakan hak asasi semua kita. Jangan karena mentang-mentang kita tidak punya turunan pengusaha sehingga menutup peluang untuk menjadi wirausaha. Langkah awal yang kita lakukan apabila berminat terjun ke dunia wirausaha adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan di diri kita.
Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melalui pendidikan formal. Kini berbagai lembaga pendidikan baik menengah maupun tinggi menyajikan berbagai program atau paling tidak mata kuliah kewirausahaan. Melalui seminar-seminar kewirausahaan, berbagai sumber kewirausahaan seringkali diselenggarakan dengan mengundang pakar dan praktisi kewirausahaan, sehingga melalui media ini kita akan membangun jika wirausahaan di diri kita. Melalui penelitian, berbagai simulasi usaha biasanya diberikan melalui pelatihan baik yang dilakukan dalam ruang maupun di luar ruangan. Melalui pelatihan ini, keberanian dan ketanggapan kita terhadap dinamika perubahan lingkungan akan diuji dan selalu diperbaiki dan dikembangkan. Selanjutnya itu bagian nomor 2, menumbuhkan kompetensi kewirausahaan. Wirausaha yang sukses pada umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi, yaitu seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai, serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan. Keterampilan yang harus dimiliki yang pertama yaitu managerial skill. Managerial skill atau keterampilan manajerial merupakan bekal yang harus dimiliki wirausaha. Seseorang wirausahaan harus mampu menjalankan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan agar usaha yang dijalankannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kemampuan menganalisis dan mengembangkan pasar, kemampuan mengelola sumber daya manusia, material, uang, fasilitas, dan seluruh sumber daya perusahaan merupakan syarat mutlak untuk menjadi wirausaha sukses. Secara garis besar ada 2 cara untuk menumbuhkan kemampuan manajerial, yaitu melalui jalur formal dan informal. Jalur formal misalnya melalui jenjang lembaga pendidikan sekolah menengah, kejujuran bisnis dan manajemen, atau melalui pendidikan tinggi misalnya Departemen Administrasi, Niaga, atau Departemen Manajemen yang terbesar berbagai perguruan tinggi. Baik negeri maupun swasta. Jalur informal misalnya melalui seminar, pelatihan, dan otodidak serta melalui pengalaman. Kedua yaitu kemampuan untuk merumuskan tujuan. Kebijakan dan strategi usaha merupakan landasan utama menuju wirausaha sukses. Tidak mudah memang mendapatkan kemampuan ini. Kita harus ekstra keras belajar dari berbagai sumber dan terus belajar dari pengalaman sendiri dan pengalaman orang lainnya dalam berwirausaha. Yang ketiga yaitu keterampilan memahami, mengerti, berkomunikasi, dan beralasan supel. Mudah bergaul, simpati, dan empati kepada orang lain adalah modal keterampilan yang sangat mendukung kita menuju keberhasilan usaha. Dengan keterampilan seperti ini, kita akan memiliki banyak peluang dalam merintis dan mengembangkan usaha. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ini misalnya dengan melatih diri berbagai organisasi, bergabung dengan klub hobi, dan melatih kepribadian kita agar bertingkah laku menantangkan bagi orang lain. Yang keempat yaitu keterampilan merumuskan masalah dan mengambil keputusan. Sebagai seorang wirausaha, kita seringkali dihadapkan pada kondisi ketidakpastian. Berbagai permasalahan biasanya bermunculan pada situasi seperti ini. Wirausaha dituntut untuk mampu menganalisa situasi dan merumuskan berbagai masalah untuk dicarikan berbagai alternatif pemecahannya. Tidak mudah memang memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Agar tetapi salah menentukan alternatif sebelumnya mengambil keputusan, wirausaha harus mampu mengelola informasi sebagai bahan dasar pengambilan keputusan. Keterampilan memutuskan dapat kita pelajari dan kita bangun melalui berbagai cara. Selain pendidikan formal, pendidikan informal melalui pelatihan, simulasi, dan berbagai pengalaman dapat kita peroleh.
Presentasi dari saya tentang materi kenapa kita harus berwirausaha. Apabila dalam penyampaian ini saya menyampaikan hal yang kurang baik dan saya memohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.